Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra suara kota. Apa kabar? Kembali pagi hari ini gabung di 101,7 FM. Dan seperti biasa kalau hari Jumat ketemu dalam program Klinik Udara. Hari ini menjadi momen spesial karena berkaitan dengan peringatan Hari Ginjal Sedunia ya. Nah, mitra suara kota, hari ini juga sekaligus ada testimoni bagaimana sih mereka yang pernah merasakan perjuangan untuk bisa tetap bersemangat walaupun beberapa waktu yang lalu sempat shock juga ketika dengar mengidap gagal ginjal dan juga harus melakukan terapi secara berkelanjutan dengan cuci darah. Dan mitra suara kota, banyak hal sih yang sebenarnya pengen diceritakan ya, dan sekaligus menjadi referensi bagi kita agar kita juga care dengan diri sendiri, terutama menjaga supaya ginjal kita tetap sehat. Dan sudah hadir di studio Suara Kota Probolinggo FM. Ini ada Bapak Ulis Fitra AMD. Beliau ini sehari-hari yang membantu para pasien yang urusannya dengan cuci darah. Benar nggak sih? Coba saya sapa dulu beliau. Selamat pagi, Pak. Siapa namanya? Pak Willy ya? Pak Willy apa Pak Fitra nih? Pak Willis. Willis. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebentar, ini coba saya nanti sambungkan lagi ya. Pak Willis, sebelahnya ada Mas Ishak. Ini juga selain beliau ini seorang perawat juga ya. Ternyata beliau juga pasien CAPD. Selamat pagi Pak Ishak, mungkin bisa sapa juga pendengar Suara Kota untuk pagi hari ini. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini mungkin akan diawali terlebih dahulu ya Mas Willis. Ini berkaitan dengan peringatan Hari Ginjal Sedunia atau akrabnya disebut dengan WKD ya, World Kidney Day, yang setiap tahun diperingati di bulan Maret. Nah, mungkin akan diawali terlebih dahulu untuk menceritakan bagaimana sih sebenarnya kronologis kenapa diperingati sebagai Hari Ginjal Sedunia di tanggal 14 Maret ini. Mungkin akan diawali terlebih dahulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertepatan dengan WKD, World Kidney Day, pada tanggal 14 Maret 2024 dengan tema membuka jalan perawatan ginjal yang optimal untuk semua. Nah, kenapa World Kidney Day harus diperingati setiap tahunnya? Ini dari dulu sudah sering disampaikan. Setiap acara di sini, Dr. Habibie sudah menyampaikan. Dari data WHO, penyakit ginjal yang terdata pada tahun 2019 saat ini menempati peringkat ke-8 penyebab kematian utama, dan jika tidak ditangani, penyakit ini diproyeksikan menjadi penyebab utama ke-5 hilangnya nyawa pada tahun 2040. Selama 3 dekade terakhir, upaya pengobatan CKD berpusat pada persiapan dan pemberian terapi pengganti ginjal. Namun terobosan terapeutik baru-baru ini menawarkan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mencegah atau menunda penyakit dan mengurangi komplikasi seperti penyakit kardiovaskuler, gagal ginjal, yang pada akhirnya memperpanjang kuantitas hidup orang yang hidup dengan CKD. CKD ini gagal ginjal tersebut. Nah, Hari Ginjal Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran atau pentingnya ginjal kita terhadap kesehatan kita secara keseluruhan, dan untuk mengurangi frekuensi dan dampak penyakit ginjal dan masalah kesehatan yang terkait di seluruh dunia. Jadi kita bisa belajar mencegah atau
mengurangi kalau ada tanda gejala gagal ginjal dengan dengan memeriksakan penyakit tersebut sedini mungkin. Nah, sebelumnya dokter Habibie sudah membahas banyak tentang terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal itu ada 3. 1, cuci darah. 2, CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Yang ketiga, cangkok ginjal. Nah, kemarin kan sering dibahas tentang cuci darah. Saya sendiri seorang perawat cuci darah. Nah, sekarang karena saya membawa teman saya sekaligus pasien juga CAPD, jadi saya akan membahas CAPD yang lebih mendalam. Oke. Ya, beberapa waktu lalu sebenarnya sudah pernah dibahas juga ya sama Dokter Habibie berkaitan dengan kelebihan dengan menggunakan terapi atau pelayanan CAPD ini. Karena biasanya nggak harus datang ke rumah sakit ya, Pak Luis ya. Jadi kayaknya terutama kayak Mas Ishak ini jadi lebih bebas makan-makan gitu ya, nggak kepikiran. Karena bedanya di mana sih Mas Willis kalau misalkan yang harus terapi cuci darah dengan alat HD itu yang ada di rumah sakit dengan CAPD. Kenapa? Apa yang di sana itu harus diet ketat untuk urusan makannya, kalau yang pakai CAPD kenapa enggak kan gitu. Jadi ini kenapa ada perbedaan, maksudnya begitu? Bedanya banyak. Yang pertama, saya jelaskan dulu, CAPD ini proses membersihkan darah tidak pakai mesin, beda dengan cuci darah. Kalau cuci darah kita menggunakan mesin, harus datang ke rumah sakit, harus dilayani perawat. Nah, kalau CAPD kita menggunakan membran yang ada di perut. Kita dikasih ini selang untuk memasukkan cairan. Cairan tersebut dimasukkan, ditahan selama 4-5 jam sampai selesai. Setelah itu 4-5 jam kita keluarkan lagi, seperti itu. Nah, dilakukan mandiri, bisa di rumah, bisa keluarga yang melakukan. Nah, keuntungannya apa? Buat teman-teman yang CAPD atau masih aktif kerja, nah itu sangat disarankan menggunakan CAPD karena bisa dilakukan mandiri, bisa di kantor, bisa di rumah, atau bisa di mana saja, di mobil bisa. Yang penting ada kriterianya bersih, terus steril. Pokoknya keluarga yang mau masang CAPD yang mempunyai gagal ginjal nanti akan diajari dari A sampai Z. Oke, ya. Tapi bro, Mas Isa kan udah pengalaman ya ini, Mas Yulus ya. Jadinya beliau kan udah paham betul. Nah, saya sekarang mau ngobrol sama Mas Isa. Mas Isa, awalnya gimana sih? Kan sehari-hari udah tahu ya, sudah sering membantu para pasien yang divonis gagal ginjal. Terus ternyata nggak taunya Mas Ilham sendiri juga ternyata kena. Awalnya gimana? Kok tiba-tiba tahu bahwa terkena gagal ginjal itu gimana Mas Ilham? Awalnya itu kurang lebih 1 tahun yang lalu, 2023, itu saya pikir terkena lambung. Kirinya gimana Kirinya awalnya? itu awalnya mual muntah. Nah, itu tiap hari. Tiap hari. Itu mulai pagi itu habis bangun tidur mesti asam lambung kayak meningkat, kayak naik. Setiap hari gitu Setiap ya? hari ya. Terus Makan nggak bisa, nggak masuk. Akhirnya saya kontrol ke poli, disarankan untuk endoskopi, pemeriksaan dinding perutnya. Nah, dilakukan endoskopi, ternyata ada lukanya. Ada luka, terus selama yang diobati cuma lambung aja. Kita nggak tahu kalau gagal ginjal belum terdeteksi. Ya. Terus kita selama terapi obat-obat semua sudah, tetap nggak ada perkembangan. Gitu. Hampir tiap bulan tuh harus masuk rumah sakit selama 1 tahun itu. Hampir tiap bulan. Masalahnya sama ya Mas? Sama mual muntah, sama
Terus? Terakhir ada sesaknya. Yang terakhir. Akhirnya dicek fungsi ginjalnya. Itu semakin hari kok semakin meningkat. Normalnya 0, sekian. Saya waktu terakhir itu pertama awal itu 4. Nah, 4 itu disarankan untuk cuci darah. Jadi awal langsung kaget juga ya. Iya. Saya Waktu disuruh cuci darah ada penolakan. Masa umur segini. Emang umur berapa masih kena? 37. 37. Nggak percaya ya? Ya. Tapi yang ternyata yang lebih muda juga banyak nih. Banyak yang usia. muda. Banyak. Terus kemudian gimana nih? Kemudian disarankan untuk cuci darah. Awalnya. Yang nangani sama dokter Habibie juga. Dokter Habibie. Akhirnya ini ya wajib ya. Iya. Nggak nyangka ya. Ya Allah. Terus disarankan ya mau gimana lagi, kita cari sembuh juga. Akhirnya saya mengiyakan, terus dikasih 2 opsi, pakai alat atau mandiri. Nah, pertama awalnya itu kita pakai yang alat dulu. Jadi cuci darah dulu di rumah sakit dulu. Kok dievaluasinya selama cuci darah kurang lebih 1 bulan, saya nggak kuat. Nggak kuatnya gimana? Nggak kuatnya lebih parah lagi. Ya. Lebih parahnya lemas atau gimana? Tetap nol mutanya itu. Tetap. Iya. Tapi setiap kali cuci darah mesti terjadi. kumat lagi, kambuh lagi. Makanya sama dokter Habibie disarankan untuk pakai CABD di rumah sakit Saiful Anwar. Sebelumnya saya dulu, lihat dulu gimana tuh caranya, jaga panjangnya gimana, terus keuntungan bagi kita gimana. Setelah timbang-timbang kok lebih enak yang ini, lebih fleksibel bagi kita yang masih bekerja. Ya akhirnya saya itu secara ke RSA, terus masang CABD di sana. Kurang lebih sekarang 6 bulan, berjalan 6 bulan. Setelah pemakaian CABD di awal maksudnya? Iya. Selama ini ada keluar tidak nih Mas Ishak? Tidak ada. Itu tidak ada keluar sama sekali. Jadi badan lebih sehat, lebih ya kayak orang sakit lagi ya. Terus apa namanya Mas Ishak ini kan setelah penggunaan CABD ini berapa lama sih untuk bisa harus melakukan tadi memasukkan cairan dan sebagainya? 1 hari itu 4 kali. 4 kali. 4 kali. Itu setiap 5 jam sekali. Jadi awalnya itu saya jam 5 pagi. Awal mulainya jam 5, nanti jam 10, jam 3, terakhir nanti jam 8 malam ya. Malam. Terus baru besok lagi jam 5 subuh lagi ya. Jadi rutin gitu ya. Rutin tiap hari. Terus seperti dikatakan kalau Mas Ishak ini bebas mau makan apa aja. Ya. Nah emang sebelumnya kalau yang sudah divonis gagal ginjal ini ada apa ya? Kalau bahasa orang Jawa itu tarakan, nggak boleh makan Tarakan ini, ada. tarakan nggak boleh makan ini itu. Banyak. Banyak ternyata. Banyak yang di Makanya pakai jadi mesin. tersiksa ya. Iya. Soalnya kan kalau pakai mesin itu mungkin ada tarikannya kan. Darah yang dikeluarkan untuk dicuci lagi. Kalau kembaliin lagi habis itu. Ya. Kalau si CABD kan cairan yang apa? Berfungsi untuk menggantikan fungsi ginjal sementara. Jadi akhirnya ya udah seperti kayak orang normal itu ya, makan seperti biasa. Makan seperti biasa. Cuman mungkin Mas Ishak jadi berpikir juga untuk menjaga kesehatan diri sendiri ya Mas Ishak ya. Lebih ketat lagi lah itu. Karena sudah tahu. Mas Ishak sendiri kerjanya di unit hemodialisis juga? Bukan di ruang flamboyan. Perawat di ruang flamboyan. Kirain juga di ruang HD nih. Tapi akhirnya belajar dengan kawan-kawan yang di unit HD ya untuk CABD. Tapi sekarang udah mahir ya, kayaknya kalau udah 6 bulan ya Pak Lulus ya. Sangat mahir sih. Akhirnya beliau juga ngajarin nih pasien-pasien juga kali ya. Mas Ishak nih jadi penyemangat pasien-pasien yang lain. Karena kan emang nggak kelihatan kalau Mas Ishak lagi sakit nih. Ternyata apa namanya? Kalau pakai CABD orang nggak tahu. Karena kan di dalam ya. Ya di dalam. Jadi kayak ikat pinggang gitu modelnya. Modelnya nggak.
kesulitan ini nggak Mas Ingat? Misalnya kalau sampai terlambat atau sudah bikin alarm kali ya biar nggak lupa. Iya. Kalau terlambat sedikit itu ngefek ya? Ngefeknya itu cairannya diserap tubuh, Jadi itu lemas. bukan bisa menimbulkan kadar gulanya kita meningkat. Oh gitu Karena ya. cairannya mengandung gula. Gula cairannya. Terus efeknya ke Mas Ishak bisa kerasa juga ya kalau udah telat gitu? Enggak terasa. Nanti ya itu efeknya ke gula. Tiba-tiba naik gitu. Naik gitu. Berarti akhirnya kan Mas Ishak ini akhirnya apa ya? Jadi kontrol rutin Iya, juga rutin. ya. Harus check up. Kayak ada rutin yang bangunin gitu. sudah. Otomatis ya. Iya. Jadi udah kerasa ya. Terus kemudian kalau sejauh ini yang pakai CABD kan nggak banyak juga ya Mas Nggak banyak, Luis ya? Masih sedikit, masih banyak yang takut. Oh gitu ya. Iya. Kebanyakan kenapa banyak yang takut? Karena kalau cuci darah kan dia masih perawan. Iya. Khawatir ya. Dan kalau CAPD dari makanan bisa agak longgar. Karena Longgar. kenapa? Karena penyaringannya bisa dilakukan 4 kali. Kalau cuci darah mungkin bisa seminggu 2 kali kita cuci darah yang pasien-pasien yang cuci darah. Jadi jaraknya antara penyaringan satu ke penyaringan yang lain Lama agak ya? jauh. Oh. Kalau CAPD tiap hari dilakukan 4 kali. Jadi apapun yang dimakan pasti disaring. Ya seperti fungsi ginjal pada umumnya Iya. ya. Betul. Hanya itu pakai alat gitu Oh, aja iya. ya. Terus kemudian sempat dikatakan bahwa penderita gagal ginjal ini sekarang bukan hanya kalangan dewasa, tapi ternyata kalangan muda, anak-anak. Ini pun juga ada ya Pak Luis ya. Ada pasien saya paling muda masih sekolah SMA. SMA tuh kan masih. Ada yang lebih muda lagi di Oh. RSA. Kenaknya itu mulai TK. Ya Allah, dari TK. Dari TK sekarang kelas 2 SMP. Iya, dan itu tetap ini ya, masih bersemangat untuk ya harus terapi rutin itu tadi ya. Iya. Terus Pak Willis bisa diceritakan juga untuk pasien yang rutin melakukan cuci darah di rumah sakit itu kan sebenarnya alatnya terbatas. Sementara pasiennya kalau dibilang tambah lama tambah banyak juga ya. Betul. Jadi kan nggak agak kewalahan juga ya. Kenapa itu lebih disarankan ke CAPD itu tadi? Kita sudah ya sebenarnya bukan menolak, tapi gimana lagi mesinnya Terbatas. Banyak yang kami titipkan ke Rinjani Python karena sama-sama dokter Habibie juga di sana. Ya juga banyak yang dimotivasi buat kayak Mas Ishak, CAPD karena simple, bisa di rumah, apalagi yang masih aktif kerja bisa Dan meringankan pasien itu sendiri Iya, sebenarnya iya. kalau pakai CAPD ya. nggak usah khawatir takut apa, karena ini resikonya yang besar kan infeksi. Karena takut nggak bersih, takut apa, nanti diajarin sampai A sampai Z. Betul Mas Ishak? Betul. Nah, Mas Ishak sendiri rutin kontrol juga atau sudah seperti biasa gitu aja Mas? Kontrol setiap hari, 1 bulan sekali. Tetap kontrol ke Malam. Seven Amal Iya. Malam. Oke, jadi ini juga ya kalau setiap harinya sudah bisa tertangani Iya. sendiri. Itu dilakukan sendiri apa sama istrinya nih? Sendiri. Dilakukan sendiri, luar Iya. biasa. Emang dia perawat, ya jadi tahu supaya nggak infeksi Ini tadi gimana. agak telat masih ganti cairan. Ganti Oh cairan. gitu, Iya, nggak apa-apa. Kita Iya. sadari kok, tenang aja. Oh jadi lagi sudah waktunya ngisi Iya, gitu ya. iya. Terus kalau beli cairannya itu sehari sampai kan tadi 4 kali ya. Nah itu belinya harus banyak terus. Ya Enggak, mungkin. itu di cover BPJS semua. Oh. Jadi waktu kita kontrol ke Malang itu kita kontrol sekaligus ACC cairan. Langsung dapat maksudnya. Lalu dapat. Jadi yang kirim dari sana. Hmm. Itu untuk jatah 1 bulan. Terima Iya. di rumah berarti. Terima di rumah. Oke. Ada yang nganter. Lah ya itu kan padahal di cover BPJS ya Pak Iya, Willis ya. Emang juga ya ketika sampai terlambat harus cuci darah karena harus ngantri dengan jumlah mesin yang Iya, terbatas kan. Kalau pakai CAPD dilakukan di rumah sendiri dan di cover BPJS.
Jadi nggak perlu khawatir. Ini tadi bayangan saya, waduh kan mahal kalau beli pasang si APD ya gitu ya. Ternyata di cover BPJS, jadi nggak terbebani ya Mas Ishak ya. Sejauh ini apa sih kendalanya Mas Ishak kalau pakai si APD? Misalkan ada merasa tertentu harus kita lebih care tentang apanya, mungkin kayak gitu. Mungkin ya coba kebersihannya aja yang dijaga. Oh, hanya itu saja. Hanya itu saja, kebersihannya aja. Oh, selebihnya enggak ya? Nggak ada. Terus gimana kalau mandi? Kalau mandi ya biasa. Oh, maksudnya itu alatnya terpasangnya gimana sih? Di perut, di luar perut? Di dalam. Oh, Kayak nggak di selang luar. gitu ya. Nggak di luar perut ya. Jadi saya pikir kayak pakai rongga perut. Perutnya. jadi saya pikir kayak pakai ikat pinggang. Ternyata nggak gitu ya. Enggak, cuma nanti ada ikat pinggangnya buat sehari-hari. Oh, itu bisa dilepas kan? Bisa itu lepas. Wah, lah maksudnya gitu. Saya pikir itu ikat pinggang harus nempel terus. Enggak, ternyata Enggak, bisa dilepas. kalau dibuat bepergian atau Boleh dilepas. Oh, maksudnya kalau bepergian justru dipakai. ya kayak kalau mau diaruh dilepas, mau di apa? Dipakai mau nyuci buat dilepas. Oh, gitu ya. Iya. Dan kayaknya kalau 6 bulan kayak udah mahir banget ya, apalagi dia ini seorang perawat ya. Jadi kalau sama pasien aja beliau ini care, apalagi dengan dirinya sendiri harusnya lebih care ya. Kadang-kadang Iya. justru sama dirinya sendiri ini yang suka lupa nih. Karena sekarang sudah lebih perhatian. Iya. Nah, ngomong-ngomong, penyebabnya apa sih Mas Inhat kok tiba-tiba tervonis gagal ginjal? Apa gaya hidup sebelumnya, suka minum minuman suplemen, kan biasanya kayak gitu nih, suka apa makanan yang seperti apa, atau gaya hidup yang seperti apa sih? Mungkin Mas Willy sama Mas Ishak bisa menambahkan, karena kadang kan orang nggak sadar ya. Iya. Kok bisa bukan gagal ginjal, dari mana kayak gitu ini Mas Willy. Bahkan tadi kalau ada anak sekolah SMA gitu. Penyebab terbesar gagal ginjal itu disebabkan dari penyakit pembawa, yaitu hipertensi sama diabetes. Nah, kedua penyakit tersebut berhubungan erat sama pola hidup kita, dari makanan, dari pola hidup olahraga kita atau gimana. Nah, Mas Ishak ini sendiri berawal dari diabetes kalau nggak salah Mas ya. Oh gitu. Ya, bisa dijelaskan Mas awal anunya. Ya awalnya mungkin dulunya nggak terasa kita makan apa. Tapi udah tahu nggak nih Mas Isa kalau Belum. sebenarnya kena diabetes? Oh kalau diabetesnya sudah lama. Ya. Oh udah tahu ya. Udah tahu. Terus penyertanya yang barusan ini Oke. dari diabetesnya itu. Ya mungkin pola makan kita yang dulu yang nggak teratur, ya yang seenaknya aja. Terus banyak makan cepat saji, minuman saset, itu yang mempercepat. Ya apalagi sudah tahu Ya. Bahwa punya diabetes itu, Ya. tapi tidak mengkontrol diri sendiri ya. Ini juga jadi pelajaran juga ya sebenarnya Ya. bagi kita. Nah kalau dari pengalamannya Pak Wilis nih, menghadapi pasien-pasien yang masih muda-muda itu, mereka itu juga sama ya rata-rata. Karena kemarin sempat ada yang cerita, ada yang nggak bisa minum air putih, senangnya minum minuman suplemen, sehari bisa lebih dari 2 kali. Iya betul. Ya kebanyakan dari pola makan kita yang banyak. Ya, penyebab utama Mungkin kalau di awal-awal nggak terasa kali Mas. nggak terasa. Kenapa jadi gagal ginjal? Karena ini sudah menaung pola hidup kita yang yang nggak baik, dilakukan secara terus menerus, menimbulkan penyakit. Awalnya diabetes juga dibiarkan menaung, jadinya gagal ginjal seperti itu. Iya. Terus kemudian pasien yang terlama cuci darah ada nggak nih? Sampai Ada. berapa tahun nih Mas Chris? Ada yang kemarin datang ke sini waktu Oh yang cewek itu ya ibu siapa ya? Bu Muni itu sekitar 18 tahun. Sampai sekarang masih cuci darah ya? Masih sebelum cuci darah di sini buka, beliau sudah cuci. Cuci darah di Surabaya. Surabaya. Oke. Jadi sekarang tapi kalau cuci darah di Kota Probolinggo alatnya ada berapa sih Mas? Alatnya ada 16-17, tapi yang satu buat backup kalau ada pasien gawat seperti itu. Jadi yang dipakai satu mesin harus kosong.
Takut ada Yang darurat itu tadi ya. Terus kemudian kalau satu hari satu mesin itu melayani maksudnya cuci darah untuk berapa pasien? 16 kali 3 Nggak, maksudnya satu mesin itu untuk berapa pasien sih? seharinya? Iya. Seharinya pokoknya 3 kali naik. Oh, 3 kali dipakai gitu ya? Berarti satu mesin 3 pasien. 3 pasien. Sehari. Selama berapa jam itu Pak Gus? 4 sampai 5 jam. Lama Per ya? pasien. Per pasien 5 jam. Kalau pakai si APD nggak berjam-jam gitu ya? Enggak, Masih minimal setengah jam. Untuk ini Paling lama 1 jam. Masukkannya. Oke. Susah nggak sih Mas Ishak masukin cairan itu? Enggak. Iya kan Mas Ishak Udah. ini perawat. Tapi ada juga yang bukan perawat yang Ada. pakai si APD ya. Ada. Waktu itu saya ingat ada bapak-bapak juga dulu pernah kesini tuh cerita pakai si APD. Malah itu istrinya yang bantuin. Iya. Jadi sebenarnya ada berapa sih yang pakai si APD di kota ini dari pasien gagal ginjal, pasien di rumah sakit Jakarta ini? Kalau data pastinya belum ngerti ya. Tapi kalau dari kita yang ngirim kan banyak pasien yang langsung ke Saiful Anwar. Oh gitu. Jadi kita nggak tahu. Cuman yang terdata lah ya, terdata di Nah, kalau pasien kita yang kita Mm-mm. motivasi buat COPD sekitar berapa ya? 3 sampai 5 orang. nggak banyak berarti masih ya. Di sini banyak sekali, Pak. Nah, makanya Kurang lebih ada 20-an. Soalnya kan ada grupnya. Ada juga. grupnya. Iya, tidak dari Malang itu. Jadi kan terkontrol juga di grup Iya, itu ada ya. grupnya ya. Warga Probolinggo. Iya, kota sama kabupaten. Oke, ya lumayan banyak juga ya kalau pakai si APD ini. Terus kemudian kalau yang yang cuci darah ini biasanya kan ada efeknya juga nih Pak Wigus. Katanya kalau setelah cuci darah itu ada yang bilang lemas. iya betul. Itu memang efeknya ya. Ya, ada yang efek seperti itu, ada yang enggak. Oh, tergantung Ada dari yang daya belum. tubuh Tapi dari ada efek biasanya. Hmm. Kalau narik cairannya terlalu banyak bisa tensinya langsung drop seperti itu. Tapi kalau si APD masih sak yang tahu. Kalau masih sakit gimana Mas? Aman. Aman. Oh, nggak terasa gitu ya. Biasa ya. Ya mungkin karena semangatnya kali ya nggak terasa sama si video ini. Terus ada lagi, oh iya Pak Wilis, kalau misalnya nih terlambat cuci darah, ini kan pasti berdampak kepada si pasien ini. Apa yang biasanya keluhan mereka? Fungsi utama ginjal kan ngeluarin ini, ngeluarin sisa-sisa metabolisme. Pokoknya racun yang harus dikeluarin lewat ginjal, dikeluarin lewat urin. Nah, jika cuci darah ini kan pengganti kerja ginjal. Jika telat nggak cuci darah, nah cairan yang harusnya dikeluarkan numpuk di dalam. Nah, numpuk bisa bengkak semua. Nah, kalau seluruh tubuh maksudnya bukan? bisa seluruh tubuh, bisa tangan sama kaki aja bisa wajah aja bisa. Nah, kalau sudah masuk ke paru-paru cairan tersebut bisa sesak seperti itu. Nah, kalau sesak sudah banyak pengaruhnya, bisa nafsu makan berkurang, bisa aktivitasnya enggak seperti biasa seperti itu. Terus kemudian kalau sudah ini Pak Wilis, bisa dikatakan bahwa kadang ketika seseorang itu nggak tahu dia mengidap gagal ginjal, begitu divonis gagal ginjal kan pasti shock juga ya, mau tidak mau mereka pasti karena sudah sering dengar bahwa penyakit gagal ginjal ini udah sering dengar, cuman kadang-kadang tidak memperhatikan fungsi ginjal kita dengan baik sehingga itu tadi gara-gara gaya hidup. Nah, yang dimaksud dengan gagal ginjal ini apakah kedua ginjalnya tidak bisa berfungsi? Kalau misalkan yang satu masih berfungsi itu artinya mereka masih tidak divonis gagal ginjal, apakah begitu? Hitungannya seperti ini. Hitungan yang pasti itu ngitung laju kecepatan filtrasi ginjal. Jadi ya bisa dua-duanya. Kalau ngelihat yang kanan apa yang kiri yang rusak itu lewat USG sendiri. Jadi bisa ketahuan sebenarnya Pak Wilis ya? Bisa. Jadi perhitungan gagal ginjal itu lewat laju itu, laju glomerulus namanya. Nah,
ada hitungannya. Nah itu harus lab tersebut fungsi ginjal semua. Jadi sudah ketahuan ini gagal ginjal kronis atau gimana, seperti itu. Terlihat perbedaan yang signifikan tidak nih Pak Wilis? Jadi kalau misalkan yang ini ginjalnya dua-duanya udah nggak bisa fungsi, yang ini ginjalnya masih bagus. Ya itu bisa dari hasil itu hasil USG sama itu lab darah. Nah kalau lab darah itu bisa ketahuan fungsi ginjalnya seberapa, berapa persen seperti itu. Iya, rata-rata yang di RSUD DR Saleh Probolinggo ini pasien yang terdeteksi stadium berapa sih? Ada stadiumnya juga ya? Kalau cuci darah itu yang sudah lama-lama ya, pasiennya sudah lama-lama itu kebanyakan gagal ginjal kronis. Sudah gagal stage 5 biasanya. Nah kalau di bawah itu bisa cuci darah mungkin beberapa kali atau gimana, setelah evaluasi membaik sudah, itu namanya gagal ginjal akut. Tapi itu nanti juga berdampak kalau dia tidak menjaga ginjalnya dengan baik ya. Iya betul. Jadi jangan, karena pernah ada kejadian dia hanya sekali katanya gagal ginjal nih Pak Wilis. Artinya kan dia tidak dianggap sebagai pasien gagal ginjal karena pernah cuci darahnya cuma sekali katanya gitu. Ya mungkin akut mungkin. Yang bisa cuci darah itu gagal ginjal akut sementara, terus keracunan bisa miras seperti itu sementara. Kalau fungsi ginjalnya balik lagi sementara. Kalau fungsi ginjalnya malah memburuk bisa gagal ginjal kronis nantinya, cuci darah harus berkelanjutan ya. Oke. Nah ini bisa dikatakan kalau cangkok ginjal sendiri itu kan berarti kan dicangkokin ginjal baru maksudnya. Ya, betul. Ini ada nggak ya? Ada. Malang Surabaya sudah bisa. Oh, sudah bisa tertangani. Maksudnya pasien di sini belum ya? Belum pernah. Kurang tahu. Soalnya jadi nggak, maksudnya di referensinya kan kalau misalkan ini kan pasti ada rujukan dari sini gitu ya. Kalau memang di Jawa Timur sendiri sudah bisa gitu. Ya. Sudah ada ya. Bisa. Surabaya, Malang. Oke, ini ada satu pertanyaan juga. Nah, berarti kalau seperti di film-film itu ginjal dijual itu berarti mungkin untuk cangkok ginjal kali ya Pak? Waduh, ini disamain sama film nih. Cangkok ginjal itu memang ginjalnya ginjal yang sehat berarti kali ya Pak? Sehat dan sesuai tesnya harus cocok sama pasiennya. Kebanyakan saudara kandung biasanya yang bisa. Oh, jadi kalau di luar itu nggak bisa? Asal cocok nggak apa-apa, kan banyak tesnya itu. Dari itu apa namanya, kalau di film ya di film aja, mana ada orang mau ginjalnya dijual kalau sehat walafiat ya kan. Walaupun ceritanya waktu kemarin tuh pas peringatan Hari Ginjal Sedunia yang di RSUD DR Saleh kan sempat ada yang disampaikan, apakah Malaysia bisa dokter hidup dengan satu ginjal kan? Gitu tadi. Iya bisa, walaupun kerjanya lebih berat jadi Pak Wilis ya. Karena biasanya kan dua yang bekerja, ini satu, berarti ngoyo lah istilahnya gitu ya. Oke, ya ini sudah terjawab ya. Benarkah manusia tetap bisa hidup dengan satu ginjal? Ini bisa mau bertanya sama kayak yang di RSUD DR Saleh itu ya, ke dokter Hadiri ini. Baik, nah ngomong-ngomong tentang Mas Ishak, kalau sekarang gimana nih Mas Ishak? Kalau kerja terlalu berat, mudah lelah atau gimana? Atau justru biasa aja? Biasa aja. Iya, soalnya beliau semangat banget ya. Motivasi hidupnya juga tinggi. Ketika sudah tahu, aduh aku ini lagi sakit bakal, aku harus bahagia gitu kali ya. Betul. Jadi beliau aja bisa memotivasi pasien yang lain juga Mas Ishak ya. Ya, ini kok soalnya tak lihat ini kok senyum-senyum terus. Waduh. Betul. Artinya kan orang nggak tahu kalau beliau lagi ini ya pakai CAPD, nggak tahu karena di dalam juga. Jadi nggak kelihatan kayak orang sakit nih. Tetap beraktivitas seperti biasa berarti masih saja. Biasa. Karena kan kalau jadi perawat kan sip-sipan juga ya. Iya. Iya. Kalau sip malam juga nggak capek. Ini sebentar pagi aja. Oh, masih pagi. Mungkin bulan depan mulai. Oh gitu Iya. ya, sudah mulai fit Mulai lagi. pagi, ya. Baik, alhamdulillah ya, semangat banget nih Mas Ishak, saya jadi ikut senang. Karena beliau biasanya bantuin pasien
ternyata beliau sendiri juga harus merawat dirinya sendiri dengan baik. Mungkin ada pesan apa nih Mas Ishak sebenarnya buat para pendengar kita yang ada di rumah nih? Ya, Atau yang lagi dengerin? buat menghindari gagal ginjal sedini mungkin, kurangi makan makanan yang apa ya, snack yang cepat saji sama Instan gitu. instan gitu ya. Suplemen itu. Berbanyak makan sayuran. Oke. Berarti sekarang masih kayak gitu berarti? Iya. Kalau dulu sebelumnya bisa jadi ya kadang-kadang cobain minuman suplemen, suka kayak gitu. Sekarang udah diatur sendiri gitu Iya. kan. Sekarang mulai ngerasa yang sakit nanti aku sendiri gitu kali. Iya. Jadi lebih care dengan dirinya sendiri. Iya ini pesannya. Kalau Mas Willy sendiri, mungkin Pak Willy mau menyampaikan pesan apa bagi masyarakat dan juga pendengar Suara Kota berkaitan dengan upaya untuk menjaga kesehatan ginjal kita? Ya, untuk penanggulangan dulu. Kalau bisa yang punya penyakit hipertensi, diabetes, bisa itu harus terkontrol. Kalau bisa tiap tahun harus kontrol biar penyakitnya terkontrol, terus nggak jadi sampai gagal ginjal. Itu kontrolnya gimana maksudnya Pak Willis? Kontrol ke Kontrol rutin. Ke poli? Boleh ke poli, boleh ke dokter pribadi. Untuk memastikan ini ya perkembangan dari dirinya sendiri ya. Dan yang penting seperti Mas Ishak katakan, makanan yang dikonsumsi harus hati-hati karena sekarang banyak pengawet, banyak makanan minuman cepat saji. Iya, Jadi, pemanis buatan juga banyak gitu ya. Seperti itu. Nah, efeknya kalau jangka pendek masih Nggak terasa. Terus Mas Willis, kalau tadi sempat dibilang ada yang anak kecil, apakah bisa nih gagal ginjal itu bagi mereka yang bisa dikatakan apa ya, turunan atau secara genetik gitu? Ya, itu genetik. Ada juga. Biasanya. Oh, biasanya kalau yang anak-anak begitu. Ya, genetik bawaan. Oh, gitu ya. Jadi apa namanya? Kenapa sih kok pakai diturun-turunkan gitu? Ya mungkin ginjalnya setelah lahir itu enggak sempurna. Kalau itu beda lagi ya ceritanya ya. Iya, ya mungkin takdirnya seperti itu ya. Dan sekarang pun tidak perlu berkecil hati, maksudnya begitu Pak Willis ya. Karena memang semakin lama dunia medis ini semakin canggih untuk bisa membantu mereka untuk keberlangsungan hidup mereka begitu ya Pak Willis. Jadi kalaupun anak-anak kadang kan orang tuanya juga jadi prihatin ya, jadi apa namanya nggak bersemangat. Ternyata sekarang banyak sekali motivasi kayaknya ya Pak Willis ya, dari berbagai rumah sakit ini memang berupaya membuat mereka supaya tetap bisa nyaman walaupun divonis gagal ginjal itu tadi dengan berbagai cara ya upaya yang dilakukan. Kita ngangkat Mas Ishak sebagai maskot. Karena Emang ada ya Mas Ishak orang yang sampai drop banget nggak mau berobat, nggak mau? banyak. Oh gitu ya. Jadi merasa hidup saya tidak lama gitu ya kali ya. Ya masih awalnya mungkin belum bisa menerima dulu. Oke. Ya, Belum buat mereka- berlapang dada Nah, menerima iya. kondisi itu. Kondisinya. Jadi nggak mau berobat maksudnya? Nggak Ya mau. kemarin tuh ada yang tidak mau, si Abi tidak mau, terus Terus mau ngapain? ya itu tidak pasar gitu. Katanya begitu ya. Ya, sudah padahal masih lah. muda. Terus akhirnya gimana? Saya melihatnya ini Dokter Habibie banyak ngajakin orang-orang yang sudah berpengalaman untuk merasakan menderita gagal ginjal tapi masih tetap sehat, itu mesti dijadikan mentoring sama beliau ya. Iya. Disuruh testimoni, memotivasi. Karena kalau dokter kadang lebih percaya kepada yang sama-sama sakit biasanya gitu ya. Ya kebanyakan kan pasien takut Sama dokternya. lawas. Padahal dokternya nggak kasih menakutkan contoh ya. yang bagus seperti ini. Betul. Ini loh buktinya, karena ini bukti nyata gitu ya. Betul. Jadi Mas Ishak ini juga sering memotivasi Iya. teman-teman yang sakit itu.
di ruangan itu sudah ngobrol-ngobrol biasa gitu biasanya. banyak yang mereka nanya duluan. Mas temenan tahu lo Pak Leo. Iya. Temenan tak halo lo tahu Mas gitu ya. Terus apa namanya efeknya apa? Biayanya berapa? Pasti gitu kali ya Mas ya. Ya, saya mewakili pasien nih. Efeknya gimana? Beneran nggak sakit tak? Terus kekhawatiran mereka itu sama yang tadi Mas Isak bilang itu, hanya kebersihan gitu aja. Oh takut infeksi gitu. Iya, takutnya itu. Tapi sama Mas Zen diajari semua ya berarti? Iya, nanti waktu di RSL nanti diajari semua. Dari awal sampai pasien sama keluarga itu benar-benar mandiri di rumah. Dan Mas Isak merasa mereka jadi saudara juga gitu ya. Karena Iya. sering curhat. Iya. Mas aku keluarnya begini. Jadi di grup itu juga bercerita begitu. Iya. Saling memotivasi ya. Ya alhamdulillah. Jadi dapat pahala lagi nih Mas Isak ya. Betul. Hikmah dari setiap ujian itu pasti ada, dan salah satunya beliau menjadi orang yang banyak berjasa kepada orang lain karena menjadi motivasi untuk orang tetap melanjutkan perjalanan hidup ini nggak drop gitu. Karena kadang-kadang kalau sudah begitu biasanya nggak berpikir panjang juga ya Mas ya. Pasrah sudah mau mati kapan saja, biasanya begitu. Saya punya beberapa kawan juga ceritanya gitu loh. Ya memang ikhtiar harus tetap kita lakukan gitu ya. Ini beberapa kawan, iya kamu enak ngomong karena kamu nggak sakit, kadang-kadang iya juga sih. Jadi mungkin kayaknya lebih percaya kepada sesama kawan yang menderita penyakit yang sama ya, yang merasakan betul kondisinya. Jadi pasti lebih dipercaya daripada nih orang-orang di sekitar yang nggak sakit, kamu nggak ikut sakit kan gitu ya. Tapi kalau yang merasakan sendiri pasti lebih dipercaya memang. Luar biasa. Saya apresiasi deh Mas Isak, luar biasa. Ini bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir ini ya, dan bermanfaat bagi orang lain. Di balik rasa sakit yang dirasakan, ini ada hikmah besar ternyata. Oke, Mitra Suara Kota, itulah beberapa kisah tentang sosok perawat Mas Ishak yang saat ini menggunakan CAPD dan juga saling memotivasi kawan-kawan yang menderita gagal ginjal supaya tidak berkecil hati, karena pakai CAPD beliau tetap bisa kerja nih, tetap semangat, tersenyum, bahagiain orang lain dengan caranya beliau gitu ya. Jadi Paulis juga sudah memberikan beberapa poin penting. Mudah-mudahan informasi ini menjadi referensi buat kita semua untuk lebih care, terutama di hari ginjal sedunia ini, lebih peduli dengan keberadaan ginjal kita sendiri. Baik, terima kasih kehadirannya Pak Wilis yang sudah bersedia berbagi informasi dan juga ilmunya. Yang sehari-hari beliau ini bekerja di unit ilmu dialisis ya, Bapak Wilis Fitra AMDK, dan juga Pak Ishak, pasien CAPD, yang juga beliau ini seorang perawat di ruang flamboyan. Selamat beraktivitas Pak Ishak, tetap semangat ya. Jangan lupa bahagia, katanya beliau begitu nih. Terima kasih kehadiran juga Pak Wilis. Dan demikian Mitra Suara Kota untuk talk show klinik udara kita pada pagi hari ini, yang juga berkaitan dengan edukasi dalam peringatan Hari Ginjal Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 Maret 2024 di tahun ini. Terima kasih hadirannya, selamat beraktivitas kembali ya Pak. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.